Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita udah masuk bab 2, yaitu tentang bangun datar ya. Oke, langsung aja. Bangun datar adalah bangun-bangun yang permukaannya datar dan memiliki 2 dimensi. Nah, jadi bangun datar itu dia hanya bisa dilihat dari depan saja ya. Kalau dari samping, kanan, kiri, belakang itu nggak bisa, nggak kelihatan bentuknya, hanya bisa dari depan ya. Nah, jadi yang pertama yaitu kita bahas tentang persegi. Nah, persegi seperti gambar yang ada di video berikut ya. Nah, jadi dia hanya memiliki sisi ya, yaitu 4 sisi dan 4 titik sudut. Nah, kemudian semua sisi sama panjang dan sudutnya adalah sudut siku-siku. Contoh yang ada di sekitar kita itu seperti ya lukisan ya, kemudian permukaan tutup box ya kan, atau kotak, kemudian permukaan jam dinding atau jam waker ya kan, kemudian itu permukaan jendela, permukaan kaset, dan kemudian dinding yang berbentuk persegi ya. Nah, jadi rumusnya itu K atau keliling sama dengan 4 dikali sisi, dan luasnya adalah sisi dikali sisi. Masuk ke contoh soal. Nah, di situ diketahui sebuah persegi memiliki panjang sisi 10 cm. Hitunglah keliling dan luasnya. Oke, langsung aja ke penyelesaian. Nah, penyelesaiannya adalah di situ kan diketahui sisi ya. Sisi itu atau simbolnya adalah S. Maka panjang sisinya tadi berapa? 10 cm. Maka S sama dengan 10 cm. Kemudian kita cari kelilingnya menggunakan rumus. Rumus keliling adalah K sama dengan 4 dikali sisi atau 4 dikali S. 4 dikali S sama dengan 4 dikali 10. S-nya diganti ya dengan yang diketahui sesuai soal, yaitu 10. Maka 4 dikali 10 sama dengan 40 cm. Nah, jadi kelilingnya adalah 40 cm. Kemudian luas ya. Luasnya sama dengan rumusnya S dikali S atau sisi dikali sisi. S-nya tadi sesuai soal panjangnya adalah 10 cm. Maka S dikali S sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 10 pangkat 2 ya, atau 10 pangkat 2 sama dengan 100 cm pangkat 2 ya. Jadi luasnya adalah 100 cm kuadrat atau 100 cm pangkat 2. Berikutnya adalah persegi panjang ya. Gambarnya seperti yang ada di video ya, memiliki sisi panjang dan lebar. Rumusnya yaitu keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar ya. Jadi ditambah dulu ya panjang lebarnya, kemudian baru dikalikan 2. Kemudian luasnya sama dengan panjang dikali lebar. Oke, unsur-unsurnya yaitu
Hampir sama dengan persegi, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Kemudian kedua sisinya saling berhadapan sama panjang. Jadi sisi yang panjangnya berhadapan dan sisi lebarnya juga berhadapan. Nah, dua sisi lebih panjang ya, dan dua sisi lainnya lebih pendek. Dan sudutnya juga merupakan sudut siku-siku. Berikut adalah contoh yang ada di sekitar kita, yaitu seperti lembaran uang ya, itu bentuknya persegi panjang, dan permukaan laptop atau netbook ya, atau kalau yang sekarang kita pegang aja adalah permukaan handphone atau Android ya. Oke, langsung ke contoh soal. Diketahui sebuah permukaan lemari memiliki panjang 150 cm dan lebar 100 cm. Hitunglah keliling dan luasnya. Oke, langsung ya ke penyelesaian. Nah, di situ di soal diketahui panjang 150 cm, maka P sama dengan 150 cm dan lebar 100 cm. Jadi L ya, lebar itu L sama dengan 100 cm. Maka kita cari dulu kelilingnya dengan rumus 2 dikali panjang ditambah lebar sama dengan 2 dikali 150 ditambah 100 ya. Jadi P nya itu diganti dan L nya juga dengan sesuai soal. Maka 2 dikali 150 ditambah 100 sama dengan, dijumlah dulu ya, 150 ditambah 100 adalah 250. Kemudian dikali 2 sama dengan 500 cm. Kemudian luasnya rumusnya sama dengan panjang dikali lebar ya. P nya tadi adalah 150 dan lebarnya adalah 100. Jadi 150 dikali 100 sama dengan 15.000 cm kuadrat atau 15.000 cm pangkat 2. Oke, lanjut ke bangun datar berikutnya, yaitu segitiga. Nah, bisa kita lihat ya, di gambar itu ada gambar segitiga yang mana sisi bawahnya itu adalah A itu adalah alas, dan sisi sampingnya itu adalah tinggi yang tegak lurus ya. Nah, di situ rumusnya ada keliling sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3. Maksudnya itu sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Alas dan tinggi itu termasuk sisi ya, tapi terserah boleh mana aja sisi 1, 2, dan 3 nya. Kemudian rumus luas sama dengan alas kali tinggi per 2 atau sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi mana aja boleh Anda Umi pakai ya. Oke, masuk ke unsur. Nah, segitiga memiliki 3 sisi. Yang tadi tuh sisi 1, sisi 2, sisi 3 ya, 3 sisi. Dan memiliki 3 sudut atau 3 titik sudut ya. Nah, yang kedua, seluruh jumlah sudutnya yaitu 180 derajat. Ya, jadi sudut 1 ya, 2, 3-nya itu kalau dijumlahi 180 derajat. Kita bisa ukurnya dengan menggunakan busur derajat. Nah, kemudian segitiga ini ada 3 jenis, yaitu segitiga sama kaki, sama sisi, dan sembarang. Kalau yang digambar itu adalah segitiga sembarang atau segitiga siku-siku ya, karena di situ sudutnya ada siku-siku. Kalau segitiga sama sisi, semua sisinya sama panjang
ya, tapi hanya ada 3 sisinya. Kemudian segitiga sama kaki, ya, ada 2 sisi yang dia sama panjangnya. Oke, masuk ke contoh di sekitar kita. Banyak ya segitiga, bisa roll segitiga, bisa permukaan atap rumah, ya kan. Kemudian kertas origami ya, yang biasa ditempel-tempel itu dipajang. Kemudian ada rambu lalu lintas, ya, ada juga rambu tanda kebakaran, hanger, dan masih banyak lainnya. Oke, langsung aja ke contoh soal. Segitiga sembarang dengan alas 12 cm, tinggi 15 cm, dan sisi miring 17 cm. Tentukan keliling dan luasnya. Penyelesaian. Alas atau sisi pertama ya, sisi 1 sama dengan 12 cm, kemudian tinggi sama dengan 15 cm atau S2, S3 nya ya atau sisi miringnya sama dengan 17 cm. Maka keliling sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 sama dengan 12 ditambah 15 ditambah 17 sama dengan 44 cm. Kemudian luas, pakai rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Ya, jadi setengah dikali 12 dikali 15, itu 12-nya Umi kalikan dulu dengan setengah ya, jadi 12 per 2 sama dengan 6. Kemudian dikali 15 sama dengan 90 cm kuadrat atau 90 cm pangkat 2. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.